Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Ivan Septiawan di konten gua kali ini di AIF24. Kali ini ceritanya gua kedatangan narasumber nih. Nah, supaya teman-teman disimak terus videonya buat teman-teman yang nonton. Semoga sehat terus, lancar rezekinya, segala urusannya dimudahkan. Nah, di kali ini nih gua kedatangan narasumber jauh nih. Dia datang ke sini mau memberikan kisahnya dan banyak banget hikmahnya nih yang bisa kita ambil. Tadi sih gue udah di belakang udah cerita sedikit dan itu sangat menarik banget sih. Mudah-mudahan bisa banyak hikmah dan kita ambil yang baiknya untuk teman-teman yang menonton. Jadi jangan lewatkan semuanya di video ini, disimak terus sampai habis. Oke, kita langsung aja. Kita berkenalan dulu sama narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana nih, Mbak? Saya dari Bogor namanya. Namanya siapa, Mbak? Nurul. Mbak Nurul. Iya. Dari Bogor nih. Ya beda tempat dikit lah, tetanggaan sama lokasi kita di sini. Ya. Terus ada cerita apa nih, Mbak? Sharing ini ya, sharing gitu. Dulu tahun 2015 itu kejadiannya itu saya tuh pulang kantor terus dikasih tahu sama salah satu ibu yang selama ini deket sama saya anggap sebagai ibu sendiri. Mbak, kayaknya suamimu deket banget ya sama salah satu karyawan. Oh, jadi ini pihak ketiga nih? Ya, ketiga. Oke, ditahan dulu Mbak ceritanya. Oke, teman-teman, itu tadi sedikit ceritanya udah menarik banget. Jadi kita lanjut aja, dimulai. Siapin cemilannya, siapin tempatnya, dimatikan lampunya. Oke, lanjut, kita mulai ceritanya. Gimana dimulai tadi ceritanya di tahun berapa? Ya sekitar 2015-an ya. Tahun 2015. Nah, kemudian deket sama siapa Bu gitu. Itu di Bogor atau di tempat lain? Di tempat lain. Oh. Tempat lain di Cikarang. Nah, deket sama siapa Bu gitu. Sama salah satu karyawan. Oh ya gitu. Emang kenapa Bu selama ini yang Ibu lihat itu? Karyawan ini dari pihak suami, karena kan suami itu punya usaha sendiri. Oh, jadi Ibu sama suami punya usaha? Iya, kalau saya kan memang kerja di tempat lain, jadi saya memang meninggalkan rumah. Nah, kebetulan suami itu pengusaha, usahanya di rumah. Gitu. Usaha apa Bu, kalau boleh tahu? Teknik, dia bidang teknik lah, dia punya bengkel gitu kan, gitu. Nah, terus saya tanya dengan siapa Bu, itunya deketnya dengan salah satu karyawan, gitu, sebutin namanya gitu. Oh ya, masa Mbak, kalau jemput anak itu, kok dia nempel banget ya gitu, meluk gitu. Ini ibu yang ngasih tahu ke Mbak Nurul siapa Mbak? Itu kayak ibu angkat aku, karena dia saking sayangnya gitu ya, jadi aku titipin juga anakku ke dia. Oh, ke ibu angkat ini gitu. Karena kan dulu pembantu tuh keluar masuk gitu ya, susah, ya, susah. Gitu. Susah. Aku juga rada takut juga gitu. Drama ART lah ya. Iya. Kalau sama ibu kan aku percaya banget gitu kan gitu beda banget ya gitu, ngerangkul, kalau boncengan itu tuh wah mesra lah gitu. Ya gitu. Terus ibu tuh bilang gitu, gimana kalau kita tanya sama orang yang bisa itu lihat, kali aja gitu, dia bisa membantu, siapa tahu suaminya Mbak itu diguna-guna atau gimana gitu. Karena yang setahu ibu sih suami Mbak tuh baik, katanya tuh nggak genit atau gimana, gitu. Ya udah Bu, kapan bisanya gitu. Besok pulang kantor aja ya gitu. Oke Bu gitu, makasih ya Bu ya. Terus aku pulang kantor tuh janjian rumah ibu, kemudian ketemu dengan si bapak itu. Terus dia ngelihat foto yang perempuan sama yang suamiku itu gitu ya.
sepertinya sih udah lama ya katanya diincer. Oh gitu. Oh gitu. Saya nggak loh Pak gitu. Kalau diincer udah lama gitu suami saya tuh gitu. Ya gitu. Tapi kayaknya banyak backingannya gitu. Dia mainannya banyak ya katanya, suka nanya-nanyanya itu. Dukunnya Pak maksudnya. Iya, kayak gitu. Terus gimana Pak gitu? Ya kita coba ya gitu. Coba dan akhirnya itu saya bilang ke bapaknya, Pak masih bisa diselamatin nggak? Ya kita coba ya insya Allah ya gitu. Terus gimana Pak dia itu? Ya kan satu rumah ya, kayaknya dari makanan ya bisa masuk nih kayaknya gitu. Terus Pak, memang dia usahanya apa gitu? Ya pingin nguasain, sebenarnya yang dia pingin itu adalah harta. Tapi kan ada Mbak katanya gitu. Tapi kan ada Mbak gitu. Ada anak Mbak gitu. Jadi yang pertama yang harus disingkirkan adalah Mbak. Oh gitu Pak gitu. Pertemuan yang kedua dia nanya, Mbak ini perempuannya jahat banget ya katanya gitu. Memang niat katanya, niat banget gitu, ingin ngancurin keluarga Mbak gitu. Mau nggak perempuan ini dibunuh? Jangan, gimana ya Pak ya? Aku cuma diem aja. Tapi ada maharnya ya. Kita harus nyiapin buat anak yatim katanya, buat makannya, karena mereka juga berdoa. Tuh saya pulang, terus saya pikir-pikir lagi gitu, masa iya aku jadi pembunuh ya gitu. Tapi salah satu gitu, itu juga keluarga yang ingin saya pertahankan. Saya istikharah, terus saya mikir di kamar tuh. Sampai akhirnya tuh malam-malam saya telepon si bapaknya itu, Pak, nggak usah dibunuh gitu. Terus gimana nih? Ini kan uangnya udah saya kasihin ke anak yatim nih. Nggak apa-apa Pak, saya ikhlasin. Bener nih Mbak. Ya, cuma tapi Pak, tolong dibantu ya Pak ya gitu. Mudah-mudahan suami saya itu sadar kembali. Itu aja sih intinya tuh gitu. Sadar kembali, kemudian kita juga bisa utuh dan berkeluarga. Dan saya juga memang ada niatan umroh Pak. Barangkali bisa dibantu. Gelagatnya sih suamiku tuh udah nggak mau pergi nih, padahal kita udah bayar lunas. Udah dipersiapkan. Udah mempersiapkan segalanya gitu. Umroh itu bertiga, saya, suami, dan mertua. Udah bayar lunas gitu. Oh gitu. Ya. Akhirnya pas mau umroh itu dibikin tidur lah suamiku sepanjang hari. Jadi tiba-tiba dia ngantuk berat gitu, istirahat semalaman gitu. Gitu karena kan takutnya dia pergi kemana gitu kan Mas gitu, dibikin tidur dan akhirnya ya itu selamatlah itu umroh itu dibikin tidurnya gimana Mbak Nurul? Ngantuk gitu, nggak tahu ngantuk itu semalaman itu. Tapi Mbak Nurul nggak apa gitu, minuman atau enggak? Memang jarak jauh dari sana dibantu. Nah itu selamatin itu. Nah, ketika umroh itu waktu di Madinah baik-baik saja keadaannya itu. Nah, dianya juga baik sama saya gitu ya. Nah, kejadiannya berubahnya itu ketika di Mekah. Di Mekah itu si perempuan itu nelpon ke handphone aku. Bu, saya mau bicara sama Bapak gitu. Ini ada kerjaan urgent, minta keputusan dari Bapak gitu. Oh gitu, aku kasihlah ke suamiku. Ini telepon nih gitu dari Indonesia. Terus dia ngobrol gitu ya. Semenjak itu tuh berubah gitu tuh suamiku tuh. Udah murung, menyendiri, sampai bapaknya pun nggak diurusin sama dia. Gitu. Sampai akhirnya itu si bapaknya yang harus dikawal sama dia itu Pak Sai ketinggalan mencar. Kemudian dia dorong kursi roda sampai jam 3 subuh. Sampai dia ditanyain sama askar dan disuruh ke kantornya askar. Gitu. Karena mencurigakan dari CCTV itu kan dia terus keliling gitu kan dengan mendorong-dorong itu kursi roda kosong. Akhirnya tuh ditangkap sama askar itu.
Terus dia sampai ngeliatin, ini loh, saya tuh yang umroh kok gitu ya. Saya kartunya ini loh, kartu hotelnya itu. Terus nggak percaya gitu. Lama dia di sana itu sampai datang tuh mau subuh, baru dia masuk ke hotel. Nah, sana dia nyalahin saya gitu ya. Terus sampai di Indonesia juga dia masih nyalahin saya. Terus saya juga dia minta maaf semuanya, sampai sujud-sujud ke dia gitu, dia minta maaf gitu ya. Tuh efek dari telepon komunikasinya itu entah gimana caranya ya, dari komunikasi tuh bisa berubah gitu ya. Jadi dari detik itu langsung berubah semua. Berubah, yang tadinya baik loh, di Madinah tuh baik, sampai banyak foto-foto kita di Madinah itu. Nah, kok jadi berubah setelah dia telepon gitu ya. Nah, dia sampai di Indonesia itu ya udah makin menggila gitu. Makin rasanya tuh si perempuan itu tuh makin nguasain gitu. Aku tuh kayak ada peraturan gini, nggak boleh pakai mobil. Aku kok nggak boleh pakai mobil. Itu si cewek itu boleh? Ya boleh, kemana-mana dianterin, gitu, dianterin supir atau apa itu. Terus banyak yang akhirnya tuh aku berpikir, ya Allah, kuat nggak ya gitu, kuat nggak ya gitu, kok dianya semakin merajalela gitu. Memang Mas, sebenarnya clue-nya itu udah banyak gitu, cuma saya selama ini nggak sadar gitu. Dari ada ular lah yang masuk ke rumah, terus ada sering banget si perempuan itu ngasih tempelan penggalan-penggalan Al-Quran di dinding gitu kan. Terus di amalan-amalan, terus ada persyaratan-persyaratan, misalnya gini, masak itu harus dari rumah Karawang. Jadi rumah yang di Cikarang itu nggak boleh masak. Gitu, kiriman berarti kan makanan itu. Terus rumah itu harus dari Sumedang gitu kan. Jadi memang makanan itu pilihan gitu. Aneh kan, saya sendiri yang punya rumah tapi saya nggak boleh masak. Gitu, makanan itu harus dikiriman gitu. Aneh gitu. Terus perlakuannya juga beda gitu, perlakuannya beda. Dan dia tuh pernah nyinggung-nyinggung sebenarnya tuh, nyinggung-nyinggung harta, nyinggung-nyinggung poligami gitu. Suami tuh gitu. Aku tuh nggak ngeh maksudnya dia bertanya poligami tuh untuk general atau ternyata dia tuh memang udah punya niat seperti itu. Tuh. Nah, yang aku nggak respectnya itu caranya dia memisahkan aku dengan suami aja gitu. Dengan caranya itu, jadi dibuat suamiku tuh seperti robot. Jadi keinginan si istrinya, si calonnya itu kan masih calon ya gitu, pasti terpenuhin gitu. Dia pingin apa, terus pingin nyingkirin aku tuh, rasanya tuh berasa banget gitu. Misalnya gini, aku pulang kantor, tiba-tiba rumah tuh kosong, semua pada pergi ke Jogja sama anak. Aku nggak dikabarin, tanpa dikasih tahu aku nggak dikabarin. Padahal gitu. Masih satu rumah. Terus cara tidurnya suamiku, tidurnya tuh bener-bener menghindarin dari aku. Jadi kan aku subuh pasti bangun dong sholat gitu. Jadi suamiku tuh sengaja tidurnya subuh. Jadi aku keluar kamar untuk sholat gitu. Nah dia baru masuk kamar gitu. Kegiatannya ngapain, aktivitasnya? Dia memang kan workaholic juga ya. Dia tuh memang pekerja keras. Jadi kalau malam tuh memang dia suka kerja. Gitu. Tapi semenjak ini tuh makin kesini tuh aku ngerasain dia juga kayak menghindar ya. Berasa kita kan suami istri ya. Nah yang dia menghindar gitu. Nah itu tuh yang aku rasain itu. Rasanya nggak ditanya sama suami dalam satu rumah tuh gimana Mas? Iya. Nah itu tuh, sementara si perempuan itu tuh beliin tas, diajak jalan-jalan, makan. Ibu Nurul kayak gitu nggak ada langsung nanya atau gimana, kan namanya seorang istri gitu kan, ngelihat langsung di depan mata gitu di satu rumah gitu. Pernah nanya saya juga, kamu ada apa dengan suamiku gitu, kan kayaknya deket banget gitu. Sumpah demi Allah nggak ada apa-apa gitu. Berarti udah sempet tanya langsung ya? Sempet. Nah suamiku juga gitu, aku tanya gitu, nggak ada apa-apa, sumpah demi
pakai Al-Quran juga nggak apa-apa. Tuh mereka udah sumpah, kemudian malah aku yang dimarahin, kamu ini udah nuduh macam-macam gitu, kamu harus minta maaf gitu. Minta maaf ke siapa? Saya bilang gitu, kan aku cuma nanya gitu, minta maaf ke ibunya gitu, minta maaf ke ibu si perempuan ini. Jadi rupanya Mas, yang punya otaknya itu sebenarnya ibunya si perempuan itu. Jadi sekeluarga itu, aku tuh baru ngeh sekarang ya, oh iya ya gitu. Kakaknya itu nikah sama dukun. Terus tantenya itu nikah sama dukun. Nah ibunya juga suka ritual. Berarti memang dia tidak jauh dari lingkungan. Iya, gitu iya, ya? Dan mereka bisa gitu. Aku tuh baru ngehnya tuh tak urut-urut itu. Oh iya ya, mereka tuh selama ini bisa gitu. Dan banyak yang bilang kenapa ini tuh sampai susah untuk diperbaiki itu. Karena memang mereka yang melakukan sendiri ritualnya, ditambah mereka juga mencari ke beberapa daerah. Tuh beberapa daerah, dia itu ke Sukabumi, kemudian ke Cirebon, ke Sumedang, sampai dibilangin sama orang-orang tuh ada 10 orang yang aku datengin ya, karena aku panas dulu tuh ya. Pengen baik lagi sangat ingin memperbaiki keluarga, dan aku juga panas. Kayaknya tuh aku tuh nggak ridho gitu loh. Karena kan lo tuh aku angkat istilahnya tuh ya, aku angkat itu kan untuk jadi karyawan gitu kan gitu. Karena aku tahulah keluarganya seperti apa gitu, historinya itu kan gitu. Nah, jadi ibu udah kenal, memang sudah kenal ya sama keluarganya. Itu turun temurun dari neneknya yang ikut nenekku, kemudian ibunya yang ikut mamahku, kemudian ya ini anaknya yang aku angkat gitu kan gitu. Makanya aku rasanya tuh panas banget. Nah, aku datengin itu sendiri itu sampai malam-malam, pernah aku datengin ke mana gitu, sampai pernah ke Tasik. Jadi setiap ada yang ngajak ke sini, yuk, ayo gitu. Tasik tanya gitu. Sini tanya gitu. Tapi gitu aku tuh panas itu ya. Tapi itu kalau boleh tahu Bu, di sana Ibu sampai ke Tasik ya tadi ya? Iya. Itu gimana cara pengobatan medianya gitu? Nah, ya kesimpulannya sih sama gitu. Cuma memang harus ada amalan gitu. Dan memang ada amalan yang aku tuh yang nggak konsisten, misalnya tuh aku kerjain. Terus ada yang akunya sendiri nggak kuat, kayaknya gini. Bisa nggak Mbak 3 hari 3 malam nggak tidur ngamalin ini ya gitu ya. Sekali Mbak ngantuk gitu ya, ini tuh gagal gitu ya. Ya aku nggak kuat lah ya 3 hari 3 malam gitu. Itu. Terus ada yang ngajak lagi ke sini yuk gitu. Ngajak lagi ke sini. Sampai ini misalnya tuh diambil cucunya yang belum head. Terus tangannya itu dikasih gitu pensil gitu ya, bukan pensil, apa sih, spidol ya, spidol. Terus dia kayak bicara tapi ke batinnya ke suamiku gitu. Jadi dia perantara cucunya yang belum head itu kan gitu. Dia ngobrol lah, jadi aku yang ngomong, Mbak mau ngomong apa, coba ngomong. Ngomong gitu, ternyata sampai itu tuh ke suamiku tuh, dia berasa. Tapi di kantor kayaknya tuh sama si itu tuh. Jadi dia ngebalik, kamu ini ya, nanya aku ya, katanya gitu. Berasa dia gitu. Jadi setiap aku misalnya tuh ngelakuin apa, dia juga ada kantor gitu dari si perempuan itu tuh. Jadi aku yang disalahin. Jadi udah dipagerin ya suami ibu? Benar. Dipagerinnya itu sampai udah kayak kerbau, udah nggak bisa. Kan suamiku tuh kan orangnya tuh logika banget gitu ya. Kok bisa nggak ada ininya gitu. Gitu, semuanya nurut apa yang dikatain si perempuan itu tuh. Jadi itu kayak pelet ya Bu ya? Wah itu mah udah santet kali ya, udah apa pelet tingkat tinggi kali ya. Gitu. Tuh. Nah, sampai akhirnya tuh aku tuh, udah Mbak katanya, kamu mau nggak diliatin katanya, suamimu seperti apa nantinya? Apa Pak? Ini yang di Tasik ini Bu? Enggak, ini yang ada lagi. Ada lagi yang bilang gitu tuh. Kamu merem deh. Gitu. Apa yang kamu lihat dalam remnya itu? Suamiku itu, aku panggil namanya gitu ya. Tapi dia lurus aja gitu ya. Dia cuma bawa tas, aku panggil gitu. Terus aku tanya, Pak, kenapa dia jalan kaki ya Pak ya?
kan dia biasanya naik mobil Pak gitu. Ya nanti tuh seperti itu, tanya gambarannya tuh. Dia tuh habis hartanya bakal diporotin sama perempuan itu, katanya. Itu tuh salah satu yang akhirnya nguatin aku gini, Mbak itu harus bertahan demi anak-anak, katanya. Anak-anak tuh pasti ikut Mbak. Itu mungkin yang salah satu yang nguatin aku. Padahal mah, aduh ya Allah, itu yang namanya ibu dipisahin dari anak ya. Kalau dipisahin sama suami, ya suami kan asalnya juga memang bukan apa-apanya kita. Tapi kalau anak itu, aku tuh dapetin anak itu berjuang. 3 tahun kosong, 3 tahun setengah gitu ya, berkosong gitu ya. Dan aku tuh berjuang ke sini, ke dokter ini, terus diurut di mana-mana gitu ya. Sampai akhirnya tuh dapet anak. Aku namain itu anak mahal banget gitu, kayak anak mahal banget gitu, saking perjuangannya aku. Dan kemudian itu tuh dipisahin sama aku dan dikondisikan anak-anak tuh lebih deket sama si perempuan itu. Mungkin juga dia. Iya, salah satu caranya itu kan gitu, narik anak, narik bapak, kemudian kalau itu sudah dapet, aku disingkirkan, nanti kan akan mudah gitu menguasain harta itu. Tuh yang aku sedih tuh itu dengan anak aja gitu, ketika anak-anak dikondisikan seperti itu deket sama dia daripada aku yang susah ketemu. Tuh efek yang saya pernah rasakan gitu ya ke badan saya itu. Tapi ini nggak tahu ya apakah itu efek dari pelet itu atau gimana ya. Saya itu sampai pendarahannya itu nggak berhenti selama sebulan tuh, sebulan lebih malah itu bleeding terus besar-besar gini nih darahnya tuh keluar. Sampai akhirnya tuh aku tuh kayak kehabisan darah. Di kantor itu akhirnya tuh aku tuh disuruh pulang sama atasanku. Mbak, kayaknya Mbak ini banget deh, pucat banget deh. Pulang gitu. Akhirnya aku pulang tuh ke rumah sakit karena udah nggak kuat juga. Aku ke rumah sakit terus diambil tindakan langsung, nggak boleh pulang gitu. Ini kayaknya udah bleedingnya udah ini deh, udah kebanyakan. Kalau gini terus bahaya. Ya, mau diambil tindakan apa dok? Gitu. Kuret. Dikuret. Jadi kalau istilahnya di kedokteran kan itu penebalan dinding rahim. Yeah. Tapi yang aku rasain sih memang kesehatanku juga kayak menurun terus tuh. Entah itu efek dari akunya stres atau gimana ya. Tapi aku tuh dihantam selalu sebelah kiri dari kepala sampai pokoknya sampai kaki kiri terus yang dihantam itu tuh. Itu rasanya gimana Mbak? Oh ganti-ganti, dari mulai nyeri, nyut-nyutan gitu sampai itu rasanya tuh jantung gitu ya semuanya gitu. Tapi bukan jantung ternyata bukan. Tapi sudah diperiksa ke medis udah gitu. Yang terakhir itu yang bleeding itu tuh, yang kelihatan banget tuh. Bleeding, diambil tindakan kuret sama dokternya itu. Sampai ya itu kata dokter tuh memang dari hormon gitu tuh kalau secara kedokteran itu. Tuh itu tuh yang rasanya tuh bener-bener ke kesehatan aku juga mengganggu dengan masalah ini tuh. Tapi dari suaminya ibu, pas ibu merasa sakit gitu gimana? Wah, boro-boro perhatian. Cuek gitu. Sampai Pak tolong dong itu bawain baju. Saya kan pendarahan terus gitu. Di rumah sakit, udah di rumah sakit ya? Di rumah sakit itu tuh sampai tembus ke spraynya juga gitu. Saya nggak bawa apa-apa gitu. Dia nggak mau datang, nggak mau bawain baju, nggak mauin apa gitu. Sampai akhirnya tuh saya tahan itu darah itu mengering sendiri. Terus akhirnya tuh saya telepon ke suster tolong beliin saya pembalut untuk ganti ini gitu. Jadi suami ibu benar-benar nggak datang ke rumah sakit? Datang setelah saya disuruh pulang, udah tindakan itu disuruh pulang, baru dia jemput. Sendiri berarti? Itu pun saya nggak sengaja ditelepon sama temennya, nanyain kabar saya gitu. Kabarnya gimana? Lagi di rumah sakit. Tuh. Suamimu mana? Ada di rumah. Hah, kok nggak jemput? Akhirnya dia yang nelpon suamiku. Mau akhirnya tuh. Setelah ditelepon sama temannya baru mau jemput aku. Singkat cerita, kebetulan di kantor itu mengadakan ruqyah massal.
Kan aku juga pengurus gitu, pengurus di kegiatan itu ruqyah. Nah kemudian aku bilang ke ustazahnya itu, ustazah aku mau di ruqyah tapi aku private aja ya gitu di rumah ustazah. Iya boleh gitu. Terus aku di ruqyah dia gini aku di rumah aja gitu. Oh ya dikasih alamatnya aja kata ustazahnya tuh. Udah aku kasih alamatnya, janjian pada hari Sabtu weekend gitu kan. Terus ustazah berangkat jam berapa? Nyampe sana jam 9 lah gitu. Ya udah oke gitu. Nah, padahal aku udah ngasih Sherlock, udah ngasih alamat dengan jelas itu ya. Bisa-bisanya dari jam 9 itu udah nyampe komplek. Nggak nemu-nemu, bulak balik telepon, terus sampai akhirnya tuh aku nggak bisa lagi nelfon si ustazah itu. Kemana ya? Kan posisinya itu tinggal berapa ratus meter lagi gitu. Dia tinggal belok kiri dari yang dia ceritain posisi terakhir gitu kan ya. Itu kemana ya? Terus akhirnya tuh nggak lama, tak tunggu-tunggu muncul ustazahnya tuh. Terus dia bilang, "Mbak, kenapa susah banget ya nyari rumahmu?" Lah ustazah kan deket tinggal di masjid itu kan gitu. Iya, kita tuh kayak diputer-puterin katanya itu. Itu tuh sejam katanya di kompleknya emak gitu. Astagfirullahaladzim gitu ya. Terus dia bilang tuh, "Ini ngikutin ya?" Gitu. "Ngikutin ya ustazah ya?" "Ngikutin nih," katanya gitu. Ya udah lah ya. Itu apa Mbak yang ngikutin? Yang jinnya ngikutin. Tapi Mbak Farah nggak ngelihat sosoknya? Nggak ngelihat, untung ya itu ya, jangan sampai aku juga diliatin gitu ya. Nah ngikutin ya kayak gitu. "Bang gimana ustazah?" Serem kayak gitu, gede banget kayak gitu. Nah di ruqyah. Nah itu ngeruqyahnya itu aku tuh susah banget. Pasti nyangkut di leher. Susah banget itu dikeluarin sampai, "Mbak kayaknya ini nggak bisa sekali deh Mbak." Itu. Nah ini kayaknya diruqyah lagi aja ya nanti ya gitunya. Ini kasihan mbaknya. Jadi akunya udah lemes. Karena nyangkut terus di leher nih, dia nggak mau keluar. Dia nggak mau keluar, nyangkut banget. Ini udah dipegangin gini. Akunya juga udah muntah-muntah gitu kan, udah muntah-muntah. "Nanti kita insya Allah ya sambung lagi ya," kata ustazahnya tuh. "Ustazah kalau memang repot, aku ke rumah ustazah aja. Aku deket kok dari kantor gitu aja. Artinya tuh masih lurus lah gitu." "Oh ya terserah," gitu. Terus udah ustazahnya mau pulang, tapi aku juga dikabarin sama ustazahnya tuh, "Mbak, tahu nggak? Aku selain diikutin," katanya tuh ya, diikutin, "aku juga muntah darah sama keluar buang air besarnya tuh ada darahnya." Jadi efek dia ngeruqyah aku, nolongin tuh diserang juga ya? Ngeruqyah aku gitu. "Dahsyat banget ya Mbak ya," katanya gitu. "Tapi insya Allah Mbak jangan takut itu." Nah terus aku akhirnya tuh berapa kali diruqyah gitu, sama ustazah itu tuh gitu. Terus Mbak usahain mandi garam gitu, bukan apa-apa, energi negatifnya tuh biar keluar katanya itu. Karena ini udah nempel katanya tuh. Mbak juga kan pernah diobatin. Jadi aku juga pernah dimandiin gitu. Dimandiin, dirajam gitu kan. Pernah berapa kali dimandiin, aku 2 kali dimandiin. Jadi aku pernah ke Tegal juga. Ya itu dimandiin. Kemana-mana berarti ya? Nggak sengaja itu tuh Mas. Jadi aku waktu ke Tegal terus kamu mau nggak diobatin gitu kan? Di sini sekalian gitu, obatin itu mandi gitu kan. Tuh cuma memang aku tuh karena nggak bisa lama di Tegal kan, nggak mungkin lama juga. Akhirnya tuh aku tinggal. Nah ketika aku nggak tuntas pengobatan nanti ya balik lagi gitu. Berasa lagi aku tuh sakit badan itu sebelah kiri itu. Ya kan udah berobat kemana-mana gitu ya. Dan anehnya orang-orang yang menolong aku itu tuh suka kena efek. Misalnya ada 2 karyawan suami, 2 laki-laki yang suka nguatin aku gitu ya, gitu ya. Terus yang kelihatan lah baik lah sama aku gitu ya. Itu bergiliran meninggal. Itu meninggal kenapa? Enggak tahu, kalau yang satu itu sakit berat, ujung-ujung sakit berat. Tiba-tiba sakit berat, tiba-tiba masuk rumah sakit terus nggak tertolong.
Yang kedua juga orangnya sehat, tiba-tiba meninggal juga kan gitu, sakit meninggal nggak lama. Nah terus tanteku tuh sempat diruqyah juga. Tanteku meninggal karena cancer. Yang kedua juga ya, tanteku yang satu lagi yang baik juga yang bantuin aku meninggal juga. Jadi terus yang aku datengin, bapak-bapak yang aku datengin itu nggak tahu sakit apa, berat banget sampai gulanya tuh tinggi banget gitu. Setelah bantuin Mbak. Iya, itu tuh. Jadi satu kesimpulan yang aku dapat, ya Allah, aku tuh udah usaha sedemikian rupa gitu. Mungkin ini cara Engkau menolong aku gitu, menolong aku. Terus aku istikharah sama Allah, ya Allah kasih petunjuk, ya Allah kasih petunjuk. Aku tuh pengen mempertahankan tapi gimana nih ya Allah, ya Allah. Tuh. Akhirnya sama Allah tuh makin dijauhkan aku tuh, makin dijauhkan. Puncaknya itu adalah yaitu aku tuh diiyahin, ditalak, kemudian aku juga kayak udah berapa kali lah diusir. Jadi apa yang aku harus pertahankan di sana, ya udah berapa kali diusir juga gitu ya. Itu jadi aku pulang itu bawa anak satu, karena anak yang kecil tuh pengen ikut sama aku gitu ya. Itu pun di bawah ancaman gitu, kalau ikut sama kamu aku nggak mau biayain gitu. Itu dalam hujan deres aku cuma bawa anak dan baju, nggak bawa apa-apa gitu mah. Dan kita pisah itu aku nggak dapat gonogini apa-apa, nggak dapat gonogini apa-apa gitu ya. Udahlah ya Allah, itu mah udah aku pasrahin sama Allah. Sampai dikata-katain, kamu itu tidak punya kontribusi apa-apa di rumah ini. Udah pokoknya nyakitin banget deh itu mah. Nah dari sanalah mungkin aku mikir, ngiklasin, ya Allah mungkin ini yang terbaik dari Engkau gitu ya. Gitu. Udah berpikir seperti itu pun ternyata suatu saat itu bapaknya anak-anak datang ke rumah gitu, bilangnya mau ngajak main si kecil. Udah aku iyahin gitu, ya udah kan kakaknya juga kangen gitu, kakaknya kangen diajak main lah. Terus aku telepon, kapan pulang? Nggak pulang, anaknya di sini aja, katanya nggak mau pulang, bilangnya gitu. Ya Allah, itu mah rasanya tuh, oh gitu ya cara Allah ya gitu. Itu aku langsung akhirnya tuh nangis, itu mah nangis nguatin diri. Akhirnya tuh aku ke panti asuhan, aku beramal seada-adanya aku uang gitu ya. Ya Allah tolong aku, hibur aku gitu kan. Namanya ibu ya yang tadinya cuma izinnya main tiba-tiba dibawa pulang terus nggak dibalikin gitu kan. Terus aku juga konsultasi sama hukum gitu kan, pengacara. Kalau gitu culik aja Bu gitu. Ya Allah gitu. Rasanya seperti ini ya, harus ribut itu yang nggak enak ini. Kalau masalah aku pisah dengan bapaknya juga mungkin udah ngelukain anak-anaknya. Terus kalau ribut itu seperti apa gitu perasaan anak-anak gitu. Aku nggak mau, aku ngalah aja lah gitu. Mungkin suatu saat ini aku ngalah. Ya gitu Mas. Intinya pengaruh dari si perempuan itu tuh selain ngejauhkan aku dengan bapaknya, yang ngejauhkan aku dengan anaknya gitu. Jadi aku percaya banget sihir pemutus hubungan suami istri itu memang ada gitu. Dan aku juga ngerasa kenapa ini tuh jadi masuk ke dalam diri aku, masuk ke dalam diri mantan suamiku. Yang kalau dalam diri aku lengah ketika anak yang kedua itu aku biasanya ngamalin kan zikir pagi petang. Sebelum aku mengkantor itu biasanya tuh dalam perjalanan itu aku zikir dulu, baca gitu, zikir pagi. Nah karena anak yang kedua ini akunya lumayan riweuh gitu ya, jadi suka ngantuk. Nah aku suka gak zikir lagi itu tuh. Nah aku berasa banget setelah gak zikir itu memang berasa itu tuh masuknya itu. Nah kalau dari sisi si mantan suami, dia itu semakin meningkat usahanya gitu. Dia semakin jauh dari Allah, dia nggak sholat jadi ninggalin sholat. Nah titik-titik itu yang akhirnya tuh ya masuk itu tuh. Dan aku ngerasain banget sihir memecahkan suami istri itu tuh, yang tadinya kita bondingnya kuat gitu ya, yang aduh masya Allah gitu ya, bersyukur banget gitu selama ini tuh aku tuh ya berasa gitu makin dijauhin sama Allah tuh. Mungkin itu cerita dari Mbak Nurul.
benar-benar menarik banget sih ya. Itu ada sedihnya, ada hikmahnya yang banget yang diambil. Ini dari cerita dari awal sampai akhir tadi tuh, saya mau nanya tuh Mbak. Jadi kan Mbak Nurul itu tadi bilang tinggal di Karawang ya? Cikarang. Itu dari makanannya itu dikirim dari Cikarang? Enggak, dari Karawang. Dari Karawang karena kita punya rumah juga di Karawang. Gitu, punya rumah di Karawang, dikirim dari Karawang atau enggak dari Sumedang. Dari si tempat si cewek ini. Sedangkan Mbak Nurul tinggal di Cikarang. Kan jauh banget. Iya, setiap hari tuh. Jadi dia ngedrop, jadi dia bikin masakan banyak untuk 1 minggu gitu. Mungkin lewat situ. Lewat makanan sih, ada yang bilang ke aku tuh beberapa orang tuh dari makanan. Dari makanan dan dari darah head aku. Itu diapain? Dari celana dalam, dari celana dalam suamiku, terus dikasih darah headnya dia, maksudnya dari darah headnya. Disatuin biar dia keingetan terus. Iya, kayak ngunci ya. Kayak ngunci gitu. Nah, itu ketahuan atau gimana, Mbak? Itu ada yang ngomong seperti itu, gitu. Medianya itu seperti itu, dan itu biasanya itu medianya tingkat tinggi katanya gitu. Dan bikin perjanjian sudah ada perjanjian gitu. Makanya kalau yang merasain tuh ada beberapa titik-titik aku yang kayaknya tuh ini banget. Ya buhul-buhulnya entah di mana gitu. Aku juga lagi nyari itu sebenarnya tuh kemarin tuh buhulnya di mana aja dia taruh gitu. Ternyata banyak katanya tuh, ada yang ditanam di depan rumah, kemudian ada yang mungkin disembunyiin sama dia. Itu yang nggak ketemu. Aku juga memang disuruh tuh nyari buhulnya. Tuh yang nggak ketemu tuh. Terus tadi kan Mbak Nurul itu kan di ruqyah, yang ruqyah itu Bu Ustazahnya datang ke rumah. Nah, itu posisi mantan suaminya Mbak Nurul tuh nggak di rumah berarti? Apa udah pisah? Udah pisah. Waktu masih bersatu pun aku sebenarnya udah ngusahain untuk meruqyah bapaknya, cuma susah. Jadi jangankan untuk meruqyah, mau ngeruqyah aja ngedatengin orang itu tuh suka nggak jadi mental terus. Jadi sudah dibentengin sama dia, gitu. Gimana cara ini gagal nih? Iya. Jadi aku sampai udah janjian, nanti kita pura-pura aja ya, nanti ibu sama bapak datang gitu ya, mau ngajarin ngaji saya misalnya tuh gitu. Dan nanti ngobrol sama suami gitu. Tuh nggak bisa tuh, mental terus berapa kali. Sudah dihalangin terus. Udah dihalangin. Itu udah dihalangin. Dan anehnya itu, aku tuh kan berapa kali naik taksi dari rumah dalam keadaan rumah itu ditinggal sama bapaknya anak-anak sama karyawan tuh pada pergi gitu. Nah akhirnya aku pergi juga karena kan aku sedih ya di rumah sendiri gitu ya. Aku naik taksi, ini berapa kali kejadiannya, dan supirnya supir itulah taksi yang warna biru itu gitu ya. Dia bisa ngelihat itu. Supirnya ini, supir taksinya ini kebetulan mampu punya kelebihan. Iya, ngasih tas. Ada yang dipikirin ya Bu ya gitu ya. Kok tahu Pak gitu. Tahuan. Dari rumahnya juga beda. Kenapa beda Pak? Beda katanya gitu. Oh gitu Pak. Terus itu banyak ngobrol sama bapaknya itu. Gitu. Udah 2 kali sama-sama supir yang mungkin taksi itu. Supir taksinya pas naik satu penumpang kok. Pas masuk kan yang nggak kelihatan kok ada banyak gitu. Ada banyak ya. Ya gitu. Dia berasa energinya aku tuh katanya beda katanya gitu. Energinya aku tuh kayak ketutup energinya tuh. Terus iseng kan, ini Pak suamiku nih. Waduh katanya. Ya udahlah Bu katanya, ini keras sih orangnya ya. Iya sih keras itu tuh. Ya udahlah Bu katanya, banyak celah masuk ke suami itu. Jadi misalnya kalau kejadian seperti itu aku tuh ya percaya karena banyak celah dari karakter, dari apa yang diobrolin sama ibu. Udahlah ya, orang lain juga bisa menilai ternyata gitu, bisa menilai dan merasakan. Sampai aku liatin nih fotonya perempuan ini, mana energinya luar biasa gitu. Ternyata energi kita itu bisa kesampaikan ke orang lain
orang lain bisa merasakan energi kita tuh seperti itu. Jadi aku mau gimana ya, aku juga harus mempertahankan diri, aku harus menyelamatkan diri gitu. Karena kalau aku bertahan mungkin aku juga bisa sakit, bisa gila. Tapi kalau aku misalnya tuh mengalah, tapi aku tuh bisa membantu ibuku, kan ibuku udah ini ya, udah sepuh ya gitu. Aku sebagai tulang punggung sama ini tuh. Makanya kenapa aku tuh bertahan itu, bertahan kerja maksudnya tuh ya. Karena aku tuh tulang punggung keluarga. Nah, ketika itu tuh suamiku tuh pernah bilang, "Oh ya kamu di sini deh, keluar," katanya, keluar kantor gitu. Si perempuan itu tuh, si karyawan itu tuh nggak bisa diandelin, dia tuh bodoh, katanya, sempat ngomong gitu. Tapi aku yang mempertahankan gitu. Terus aku istiharoh, ya Allah istiharoh gimana ya gitu. Aku keluar nanti gimana ibuku gitu, siapa yang nafkahin gitu ya. Tapi ternyata kesimpulannya itu malah yang harus dilepas suamiku. Bukan Kerjaannya masih, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah kerjanya masih gitu. Oke, ya udah itu teman-teman, hikmahnya banyak banget. Jadi kalau menurut aku nih Bu ya, kayaknya sebaiknya tuh kalau kita punya rumah kayaknya cukup kepala keluarga sama istri dan anak-anak ya Bu ya. Jangan inti dicampur sama ada orang lain gitu. Mungkin kalau untuk singgah doang mungkin nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau untuk usaha, satu usaha gitu terus ada karyawan, udah gitu karyawannya itu lawan jenis itu kayaknya agak riskan juga sih ya. Iya. Kita kan nggak tahu ya hati orang ya, ada yang dengki sama kita gitu. Di film aja ada kan, ipar adalah maut. Karyawan adalah maut. Makanya ya udah, mudah-mudahan Bu Nurul ini bisa bangkit lagi, bisa buka buku baru lagi gitu kan, anak-anak juga bisa dekat lagi, nggak ada halangan gitu. Terus juga suaminya Mbak Nurul juga cepat sadar lah gitu, dan diberi teguran dari Allah dengan cara Allah ya yang lebih mengetahui gitu gimana caranya. Semoga semuanya baik-baik aja dari Mbak Nurul. Itu aja Mbak Nurul, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.